Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022. Kali ini kita akan sajikan berkenaan dengan infografis kuota PPDB jenjang SMA ya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi informasi awal bagi kalian di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk menyongsong PPDB di tahun ini. Oke, perhatikan kuota jalur PPDB SMA di Jawa Barat ya. Yang pertama nanti adalah jalur zonasi ya, atau jalur tempat tinggal ya, sesuai dengan KK atau surat keterangan domisili. Di mana di jalur zonasi ini kuotanya adalah sebesar minimal 50%. Jadi sekali lagi, jalur yang berkenaan dengan tempat tinggal terhadap sekolah atau jarak dari tempat tinggal ke sekolah atau jalur zonasi ini diberi kuota minimal 50%. Jalur berikutnya adalah jalur afirmasi ya. Yang mana jalur afirmasi ini minimal 20%. Nanti jalur afirmasi itu terdiri dari jalur untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, serta yang nanti kuotanya 15%, serta jalur untuk kondisi tertentu ya, yang berkenaan dengan keluarga yang terdampak langsung terhadap COVID-19 ya, dan juga mungkin bencana alam ataupun bencana sosial ya, ini diberi kuota 5%. Jadi jalur afirmasi minimal 20% ini nanti terbagi di keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas, nanti saling beririsan ya, dan kondisi tertentu khususnya yang terdampak berkenaan dengan COVID-19 ataupun bencana alam ataupun bencana sosial. Jalur berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali siswa dan jalur untuk anak guru ya. Ini diberi maksimum 5% ya, kuotanya maksimum 5%. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini berarti nanti sisa dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua yang berkisar antara 25% kuotanya ya. Yang nanti akan terbagi pada jalur nilai raport dan kejuaraan akademik dan non-akademik. Jadi sekali lagi, jalur-jalur yang ada di PPDB SMA di Jawa Barat ada jalur zonasi atau jalur tempat tinggal terhadap sekolah ya, itu kuotanya minimal 50%. Yang kedua, jalur afirmasi diperuntukkan untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, porsinya 15%, dan yang terdampak langsung terhadap COVID-19 ataupun bencana alam dan bencana sosial. Kalau diberi nama kondisi tertentu ya, itu kuotanya 5%. Kemudian jalur yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru dan anak guru, itu maksimum 5%. Sisanya nanti dialokasikan ke jalur prestasi kisaran antara 25%, yang mana di jalur prestasi nanti terbagi ke jalur nilai raport dan kejuaraan akademik non-akademik ya. Sebagai contoh misalkan ya, SMA Negeri 1 di kota X misalkan di Jawa Barat itu pagunya 360. Ini misalkan punya 10 rombel, kapasitas masing-masing rombel misalkan 36, jadi pagu dari SMA Negeri 1 kota X di Jawa Barat ini adalah 360. Maka nanti pembagiannya, karena di jalur zonasi itu 50% minimal, berarti nanti dapat jatah 50% kali 360, berarti dapat jatah minimal 180 yang dialokasikan untuk jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi berarti 20% kali 360 sebesar 72
ya 72 bangku ya atau 72 siswa yang bisa memenuhi kuota di jalur afirmasi. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali dan anak guru 5% kali 360 berarti ada sebesar 18 ya. Dan untuk jalur prestasi sisanya berarti 25% kali 360. Ini sebagai bentuk ilustrasi ya. Jadi kalau ada SMA negeri 1X di salah satu kota Kabupaten Jawa Barat pagunya misalkan 360, berarti nanti distribusinya untuk jalur zonasi 50% ini 180, afirmasi minimal 20% berarti minimal 72, jalur perpindahan tugas orang tua wali dan anak guru 5% maksimum berarti 18, dan jalur prestasi sebesar 25% berarti alokasinya 90. Oke, mudah-mudahan informasi ini cukup membantu di tahap awal untuk bisa mengikuti PPDB SMA di wilayah Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.